Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, Bapak akan mencoba menjelaskan bagaimana mengerjakan nomor 25 ini ya. Oke, ya soalnya seperti ini ya, ada gambar seperti ini. Diberi keterangan A, B, C, D itu adalah persegi. BCF dan CDE keduanya adalah segitiga sama sisi. Ditanya besar sudut EGF, ya. Besar sudut EGF. Gitu. Oke, di sini sudah ada gambar ya. Diingat ya, btw ABCD persegi, BCF dan CDE adalah segitiga sama sisi, gitu ya, sama sisi. Nah, kalau dikasih tahu, diberitahu dia itu persegi, berarti ya panjangnya DC, oh ini kan besar ini, size. Panjangnya DC, ya DC itu akan sama dengan panjangnya CP, gitu ya. Kemudian karena BCF itu segitiga BCF itu segitiga sama sisi, ya segitiga BCF sama sisi, ya sama sisi, dan ini juga sama sisi, apa EDC sama sisi, maka dan DC sama dengan CB, maka ya dua segitiga ini kongruen. Apa itu kongruen? Sama gitu ya, sama dua sebuah segitiga yang sama sebangun gitulah ya. Segitiga DCE, DCE. Nah, karena dia sebangun sama gitu ya, berarti DC itu akan sama dengan CF gitu ya. Nah, oke gitu. Oke. Oke, kita kembali lagi kalau segitiga BCF ya. Segitiga BCF tadi dikatakan adalah segitiga sama sisi. Artinya ini panjangnya sama dengan ini, panjangnya sama dengan ini. Dan sudutnya juga sama. Ya, ingat jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180. Ya, 180. Maka di sini sudutnya adalah 180 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena sama semua gitu ya. Jadi harus sama, ketiganya harus sama. Sehingga masing-masing ini kita bisa kita peroleh dengan membagi 180 dibagi dengan 3. Ya, 180 karena jumlah semua sudut dalam segitiga itu adalah 180 dan 3 karena sudutnya ada 3 gitu ya. Baik, berapa ini? Ya, dengan menggunakan progapit kita ketemu 60 derajat ya, 60 derajat. Oke. Begitu juga dengan DCE ya, karena dia kongruen dan dia juga segitiga sama sisi, maka di sini adalah 60 derajat. Gitu. Oke, nah ketemu ya. Oke, mungkin supaya lebih enak kita tulis semua aja. Ini juga 60 ya, ini 60. Ini juga yang ini ya, yang ini 60. Oke. Ini juga 60 ya. Ini juga yang dari sini ini 60. Nah, ini ya persegi ya, persegi. Ingat persegi itu sudutnya siku-siku semua. Berarti sudutnya DAB atau BAD itu adalah 90 derajat. Begitu juga dengan BCD, BCD ya, yang ini. Ini juga siku-siku, berarti 90 derajat. Nah, gitu. Ya, 90 derajat. Nah, sekarang kita mau fokus dulu ke segitiga DCF ya, segitiga DCF, segitiga DCF ya, segitiga DCF. Oke, ini Bapak hapus dulu ya. Oke. Oke, Bapak sisakan sudah ini ya. Ya, C gini ya. Pakai warna biru deh. Jadi gambarnya kira-kira kayak gini. Sret, kayak gini ya. Nah, di sini D, di sini C. Ini setelah Bapak miringkan ya. Jadi alasnya Bapak buat horizontal gitu. Nah, di sini ya, DC ini ya, DC sama dengan CF. Loh, kok bisa? Iya, tadi kan kita mengawali dari DC itu sama dengan CB ya, karena persegi ya.
Kemudian karena keduanya sama-sama segitiga sama sisi, segitiga DCE itu sama sisi, terus BCF itu sama sisi dan punya ini sisi yang sama, berarti ketiga sisinya ini sama semua gitu. Berarti DC sama dengan CF. Jadi segitiga BCF kongruen sama segitiga DCE. Ya, berarti ini sama dengan sisi yang ini. Nah, kalau gambarnya kayak gini, berarti ini namanya adalah segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki. Nah, kita punya ini ya, punya ini. Sudut ini jumlahnya adalah sudut C ini ya, jumlahnya adalah 90 derajat ditambah 60 derajat. Berapa? 150 derajat. Gitu ya. 150 derajat. Nah, berarti sudut D sama sudut F karena dia sama kaki berarti harus sama. Gitu ya. Kenapa? Karena sama ya. Karena sama. Jadi ini ditambah ini ya, sudut D ditambah sudut F ya, ditambah sudut 150 derajat itu akan sama dengan 180 derajat. Nah, ingat D sama F itu sama ya. Berarti ya, ini kan sama ya, berarti dua kali sudut Bapak anggap aja salah satunya itu huruf 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 yang sama gitu. Bapak ubah jadi ini juga huruf D karena sama gitu ya. Huruf sudut D sama dengan sudut F berarti Pak samakan ubah jadi kayak gini. Ditambah 150 sama dengan 180. Ya. Nah, kita hilangkan 150 derajatnya ya. Berarti dua kali sudut D itu sama aja dengan 30 derajat. Berarti sudut D itu adalah 15 derajat. Maaf. Nulisnya salah. Ya, 15 derajat gini. Nah, berarti F juga 15 derajat ya. Oke. Nah, berarti kita tahu nih di sini itu 15 derajat ya. Maaf. Di sini adalah 15 derajat. Ini juga 15 derajat. Nah, oke. Nah, karena ini sama ya, berarti ini juga 15 derajat. Ya. Karena tadi BCF kongruen sama DCE ya. Jadi ya dengan cara yang sama nanti ketemu bahwa sudut E sama sudut B itu juga 15 derajat. Nah, ini juga 15 derajat. Nulisnya gini aja ya. Nah, oke. Nah, terus sekarang ya ini 90 derajat ya. Oke. Ini kebesaran. Kita kembali ke medium. Oke. Nah, sekarang kenalan sama sudut berpenyiku. Bahwa jumlah dua sudut yang sudut ini kan CDF dengan dengan ADF itu kan sudut yang berpenyiku ya. Jadi sudut CDF ditambah sudut ADF itu jumlahnya adalah 90 derajat. Jadi kita bisa nyari ADF. Berapa? Sudut ADF, sudut ADF ya. Ini sama aja dengan mencari 90 derajat. Dari 90 derajat di mana? Dari ini siku-siku di sini ya, siku-siku di sini. Ini siku-siku kan. Nah, salah satu sudutnya adalah 15, berarti nanti dikurangi sama 15 gitu. Jadi ADF itu adalah 75 derajat. Nah, oke. Kayak gini. Berarti itu 75. Nah, ini ya. Berarti di sini juga 75. Ketemu deh. Kita ketemu ini ya. Pakai sifatnya jumlah sudut dalam segi empat itu adalah gimana pun bentuknya segi empat. Gimana pun bentuknya segi empat. Ya, segi empat. Pokoknya dia segi empat ya. Sisinya ada empat, sudutnya ada empat, dan dia tertutup. Maka jumlah semua sudutnya adalah 360. 360. Jadi ya, ini kan kita punya 90 ya, 90 75 75. Nah, berarti kita tinggal tambahin aja 90 ditambah 75 derajat ya. Kalau derajatnya Bapak hilang biar cepat. 75 ditambah sudut yang ini, sudut yang ini, sudut yang ini. Nih, sudut yang ini ya. Apa itu ya? Sudut G gitu ya. Sudut BGD, BDG ya. BGD. Sudut BGD
Ini akan sama dengan 360 derajat. Gitu ya. Ya. Nah, kita hitung ini ya. Ini berapa ini? 150 tambah 90 sama dengan 240 ya. Derajat. Ditambah sudut BGD sama dengan 360 derajat. Nah, udah dengan aljabar sederhana kita ketemu sudut BGD BGD nah, sama dengan 120 derajat. Jadi jawabannya untuk nomor 25 adalah yang C. Seperti itu ya. Tuh untuk pembahasan nomor 25 mudah-mudahan dipahami ya. Kalau enggak coba dilihat lagi. Kalau Mas sudah dilihat lagi dan masih bingung, coba bisa ditanyain ke Pak Tanto ya. Bagian mana yang bingung seperti itu. Oke. Uh, oke. Mana ini? Awas, Mak. Kabel ditutup ini ya. Sebentar.